Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai salah satu pengurus pondok pesantren anak-anak Al-I'tisam Tematik. Jadi di sini saya akan memberikan informasi seputar sehari-hari selama di bulan puasa ini, di bulan yang sangat mulia. Apa saja kegiatan yang dilakukan sehari-hari di pondok pesantren Al-I'tisam Tematik. Jadi Al-I'tisam Tematik setiap bulan Ramadan selalu mengadakan sanlat, atau kalau orang Sunda biasa mengatakan pasaran kilat, gitulah, belajar kilat. Selama 20 hari dari tanggal 2 Ramadan sampai tanggal 22 Ramadan, anak-anak di pondok pesantren Al-I'tisam Tematik dari usia kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu dididik karakternya. Jadi judul dari sanlat ini adalah pendidikan karakter anak soleh dan solehah. Sehingga saya di sini dan guru-guru juga pimpinan di pondok pesantren ini mempunyai ide bagaimana caranya dalam waktu 20 hari ini bisa melahirkan dan bisa membangun karakter anak-anak yang soleh dan solehah. Karena pada zaman sekarang ini anak-anak itu kan sudah bisa menguasai HP. Sedangkan jika anak sudah dikuasai dengan HP, wah biasanya susah untuk diajak mengaji, susah untuk dididik, susah untuk diajak kebaikan. Ya karena seperti itu. HP itu kan kesukaan anak-anak gitu kan, dari mulai permainan, YouTube dan lain sebagainya. Ada juga anak-anak zaman sekarang ini kan kalau misalkan pulang sekolah, mungkin sekarang ini kan banyak libur sekolah, atau lagi pulang sekolah gitu kan, sekolah SD di rumah masing-masing. Kadang-kadang pergaulan mereka itu kan tidak terkendali. Dari mulai pergaulan, permainan, atau sekarang kan udah ada wipi gitu kan ya, 2000 wipi. Jadi anak-anak lebih seru, lebih suka pergi nge-game gitu kan sama temen-temennya. Kadang-kadang main FF, kadang-kadang main ML, nge-wipi gitu kan. 1 jam ada yang 2000, ada yang 3000, entah gimana lah, saya juga gak tahu. Yang penting itu kan anak-anak kalau misal sudah tidak terkendali seperti itu, pergaulannya sudah dengan HP setiap hari dan teman-temannya, itu sangat kacau. Masa depan suram, pendidikan dari masa kecil hilang, yang pada akhirnya ketika menginjak dewasa, pendidikan yang sekarang dijalani yaitu pergaulan bebas, itu akan terbawa ke kedewasaan gitu kan. Jangankan permainan HP seperti gitulah, bahasa juga kalau kita tidak didik anak-anak, pasti mereka kan akan dengan seenak dewe gitulah, seenaknya gitu berbicara. Kadang-kadang kalau di Sunda bilangnya urang, aing, sia, punya anjing, buka babi gitu kan ya. Bahasanya itu kasar. Makanya saya di sini berkomitmen bersama guru-guru, pengurus juga pimpinan, bagaimana caranya dalam waktu 20 hari selama salat ini kami di sini bisa merubah alak-alak seperti mereka yang pergaulannya bebas itu. Bisa merubah karakteristik yang asalnya jelek menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Karena anak itu kan pondasi usia anak-anak itu kan pondasi kehidupan. Jika pondasinya kuat, pendidikannya kuat, maka bangunan kedepannya juga akan kuat. Tapi kalau misalkan pondasinya nggak kuat, ya wallahu a'lam bishawab, ya masa depannya bagaimana gitu kan. Makanya
kepada seluruh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, kita pasti menginginkan seorang anak, karena anak itu kan buah hati kan ya, buah hati. Tapi anak yang kita harapkan itu ada dua jalur untuk kedepannya. Ada kedepannya itu menjadi orang yang kita sayangi, dan ada juga yang kedepannya itu yang kita benci. Padahal dari satu anak. Oke, siap. Oh, jadwal itu. Iya, telat jam. Siap. Dulu selalu di masjid. Siap. Oke, siap. Nah, itulah anak-anak. Jadi ada juga dua jalur ke depannya, meskipun dia adalah buah hati kita. Anak-anak itu kalau misalkan dididik dengan baik akan menjadi anak soleh dan solehah, dan itu yang disebut buah hati belahan jiwa. Harapan kita anak pengen jadi apa, pengen jadi apa, pengen jadi apa. Ya, pondasinya dulu harus kita bangun. Ada jalur yang kedua adalah anak yang durhaka kepada orang tua, nauzubillah summa nauzubillah. Ada anak yang durhaka melawan kepada kedua orang tua, ada juga anak itu yang gimana ya, yang tidak sesuai, yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Sebentar, ada bel dulu, waktunya istirahat. Cek kepada seluruh santri putra santri putri untuk segera melaksanakan sholat duha berjamaah di masjid, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, waktu pembelajaran awal sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf ganggu, barusan mengumumkan dulu kegiatan di pondok pesantren. Nah itulah anak-anak. Jadi ada harapan kita, ada juga yang mengecewakan kita. Maka bangunlah anak-anak dari pondasi kita, dari mulai bahasa kita jaga, kelakuan A-nya kita jaga, kelakuan B-nya kita jaga. Jangan sampai anak-anak itu kita biarkan yang pada akhirnya anak itu akan menjadi anak yang kita benci. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan seperti itu. Ayo kita didik anak-anak kita supaya menjadi harapan kita ke depannya, menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan nanti saya akan uraikan kembali tentang kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Al-I'tisam tematik selama bulan puasa ini, selama salat ini. Ya, jangan lupa kepada seluruh orang tua wali santri, orang tua murid, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak-anak yang belum dipondokan, ayolah kita pondokkan anak-anak, karena mereka adalah gimana ya, bahasa kerennya itu, karena mereka adalah harapan kita satu-satunya. Masa yang akan datang itu cuma satu-satunya harapan kita adalah anak. Jadi yuk kita jaga anak-anak kita, didik sama-sama bareng-bareng. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk mendidik, berangkatkan ke pondok pesantren dimanapun. Dan kami di sini Pondok Pesantren Al-I'tisam tematik siap mendidik dari A sampai Z. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.